hari yang paling berbahagia, tidaklah dia mendapatkan hari tersebut begitu saja. Pasti sebelumnya penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran. Seperti Indonesia, apa hari paling bersejarah Indonesia? Tanggal berapa? 17 Agustus. Mungkin di negara lain 17 Agustus hari yang biasa. Tapi di Indonesia 17 Agustus adalah hari yang bersejarah. Hari yang istimewa, yang mana di hari tersebut diproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Apakah Indonesia meraih 17 Agustus kemerdekaan begitu saja tanpa ada pengorbanan? Sudah pasti kita tahu semuanya butuh dengan pengorbanan, perjuangan, dan berapa banyak para pahlawan kita yang mengorbankan nyawa mereka, harta mereka untuk merebut kemerdekaan Indonesia. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika yang mendapatkan malam 27 Rajab, malam yang paling bersejarah dalam hidup beliau, malam yang paling mengembirakan hati beliau, yang mana pada malam tersebut beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini disebut Mi'raj. Isra adalah perjalanan Rasulullah pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj naiknya Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, naik ke langit pertama, kedua, sampai ke 7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras, dan disitulah tempat yang tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang dapat memasukinya. Walaupun mereka dari golongan malaikat, walaupun malaikat Jibril menemani Rasulullah dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa dan sampai langit pertama ke-7 Sidratul Muntaha, tapi ketika Rasulullah ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Tuhannya, maka malaikat Jibril mengatakan, "Ya Rasulullah, bahwasanya cukup sampai di tempat ini aku menemanimu." "Wahai Jibril, engkau sudah berapa jauh menemaniku dari bumi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kenapa engkau sampai di sini saja?" Karena bahwasanya kalau aku sampai ke tempat tersebut, maka aku akan terbakar. Tapi engkau dengan izin Allah Subhanahu wa taala, engkau satu-satunya ciptaan Allah dari golongan manusia yang dapat menembus berada di tempat aras dan berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada. Dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman pun tidak ada satu manusia pun yang mereka mampu berada di tempat tersebut. Atau dari golongan jin atau dari golongan malaikat, tidak ada mereka yang sampai ke tempat tersebut kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena ini adalah hari yang paling bersejarah di dalam kehidupan Rasulullah, hari yang paling menggembirakan hati beliau, di mana beliau bertemu dengan kekasihnya, Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad mendapatkan malam tersebut bukan begitu saja beliau mendapatkannya.
Kalau kita melihat rentetan-rentetan sebelum beliau di Isra Mi'rajkan, Rasulullah Isra Mi'raj pada tahun ke-12, 1 tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah. Jadi 12 tahun setelah Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maka disitulah kejadian peristiwa Isra wal Mi'raj. Rentetan sebelumnya, berapa banyak kisah yang dijelaskan para ulama kita tentang pengorbanan Rasulullah, tentang perjuangan beliau, tentang kesabaran beliau. Di saat Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, maupun ketika Rasulullah masih usia belia. Ketika usia belia pun, Nabi Muhammad lahir tanpa seorang ayah. Ayahnya sudah meninggal tatkala dalam kandungan. Makanya para ulama mengatakan, anak yatim yang paling perih penderitaannya adalah ketika ayah lahir nggak pernah lihat bapaknya. Kalau anak yatim masih pernah digendong sama bapaknya, pernah manggil bapak atau ayah, atau pernah dipanggil nak oleh ayahnya, walaupun dia masih kecil, itu belum seberapa penderitaannya. Tapi kita lihat Nabi Muhammad SAW penderitaannya, nggak pernah melihat ayahnya, nggak pernah memanggil ayah, atau nggak pernah dipanggil anak oleh ayahnya, nggak pernah digendong ayahnya. Beliau lahir tanpa seorang ayah, menjadi seorang yatim. Baru lahir saja sudah mendapatkan ujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama beliau dirawat oleh Halimatus Sa'diyah. Umur 4 tahun pun, selama 4 tahun tidak pernah ditengok oleh ibunya. Dirawat 4 tahun oleh Halimatus Sa'diyah, lalu dibalikan kembali oleh Halimatus Sa'diyah. Baru 2 tahun bersama ibunya, dan baru bermain dengan anak-anak sebeliaknya, maka Rasulullah sudah menjadi yatim piatu. Bayangin, umur 6 tahun udah jadi yatim piatu. Dirawatlah beliau oleh kakeknya Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. 2 tahun dirawat oleh Abdul Muthalib, maka Rasulullah pun ditinggal oleh kakeknya yang tercinta. Bagaimana kita lihat, bayangkan penderitaan Rasulullah, perjuangan beliau masih kecil. Allah Ta'ala tidaklah memberikan ujian seperti itu kecuali Allah sudah mempersiapkan sesuatu yang besar di kemudian hari. Untuk apa? Untuk dilatih jiwa Nabi Muhammad SAW sebelum dia mendapatkan sesuatu perkara yang lebih besar dari pengangkatan beliau menjadi Nabi dan Rasul. Setelah meninggal kakeknya, dirawatnya beliau oleh Abu Muthalib, pamannya. Abu Muthalib, pamannya bukan orang yang kaya raya, anaknya banyak, tapi kehidupannya pas-pasan. Nabi Muhammad juga tahu diri, ini pamannya bukan orang kaya, pas-pasan kehidupannya. Maka ketika beliau semasa kecil, kita umur 8 tahun, 9 tahun, kalau anak sekarang 8 tahun, 9 tahun pengen jajan, ada bapaknya. Pengen jajan, ada engkongnya. Tapi Rasulullah ketika dia ingin punya uang, ingin membeli sesuatu, maka di saat umur 8 tahun Nabi Muhammad ingin mendapatkan uang mengembala kambing orang Mekah. Bayangin, ada orang rajin begitu, Bu? Umur segitu nyari duit? Enggak ada. Umur segitu orang rajin, jangan umur segitu ya, SMA aja masih minta duit sama bapaknya. Tapi kita penderitaan Rasul dari kecil. Maka berjalanlah terus hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun.
Rasulullah tidak melewati hari dan bulan dan tahun kecuali di dalam hari bulan tahun tersebut beliau lalui dengan pengorbanan, kesabaran dan keikhlasan. Dan di tahun Isra Mi'raj pun disebut Amul Hazan, tahun yang penuh dengan kesedihan. Kenapa disebut tahun yang penuh dengan kesedihan? Karena di tahun tersebut dua orang yang dicintainya. Yang pertama Abu Thalib, yang dari kecil umur 8 tahun merawatnya. Ketika beliau menjadi Rasul dan Nabi pun, semasa ada pamannya Abu Thalib, orang kafir Mekah, tidak terlalu berani mengganggu Rasulullah. Kenapa? Masih memandang ada pamannya. Karena Abu Thalib adalah salah satu tokoh Mekah. Tapi bukannya nggak diganggu. Tapi gangguannya lebih besar diterima oleh para sahabat. Kalau Rasulullah ada yang mendampinginya, pamannya. Tidak lama pun, setelah berapa hari, berapa bulan pun meninggal istri beliau yang tercinta, Sayyidah Khadijatul Kubra. Sebelum beliau di-Isra Mi'rajkan. Itu wanita yang paling dicintai dari istri Rasulullah. Sekian banyak yang paling dicintai dan tidak ada wanita dari istri Rasulullah yang menempati hati Rasulullah yang menggeser daripada posisi Sayyidah Khadijatul Kubra. Kenapa? Rasulullah sangat mencintai Khadijatul Kubra. Ketika Rasulullah sudah menikahi Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, bahwasanya Rasulullah selalu mengingat ketika membuat makanan, maka Aisyah selalu diperintahkan untuk membawa makanan kepada sahabatnya, istri beliau almarhumah Sayyidah Khadijah Kubra. Dan selalu mengingat dan menyebut Sayyidah Khadijah Kubra. Yang namanya wanita ada rasa cemburu. Wahai suamiku, wahai Rasul, ini di hadapanmu ada wanita yang cantik, masih muda. Istrimu Khadijah sudah meninggal. Kenapa engkau sering menyebutkan namanya? Apa jawaban Nabi Muhammad, Bu? Jawaban Nabi Muhammad ketika itu, dia berkata, ya Aisyah, ketahuilah, tidak ada wanita manapun dari istriku yang menggantikan posisi Khadijah Kubra di hatiku. Karena dialah orang yang pertama kali beriman kepadaku tatkala orang-orang masih mengingkari daripada syariatku. Orang pertama yang beriman kepada Rasulullah adalah Khadijatul Kubra, istri beliau yang pertama. Dan Khadijatul Kubra adalah orang yang pertama yang membenarkan daripada ucapan dan risalahku, yang mana orang-orang mereka masih mendustai daripada perkataanku. Dan Sayyidah Khadijah Kubra adalah orang yang pertama yang mendermakan hartanya untuk membantu perjuangan dakwaku, yang mana orang lain masih menahan hartanya untuk membantu dakwaku. Makanya tidak ada wanita yang dapat menggantikan posisi Sayyidah Khadijah Kubra. Seorang miliarder, Bu. Sayyidah Khadijah Kubra adalah wanita, bukan wanita sembarangan. Wanita paling kaya di kota Mekah adalah Sayyidah Khadijah Kubra. Dan hartanya habis untuk apa? Untuk membantu dakwah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Khadijah Kubra mengatakan sebelum wafatnya, wahai suamiku, semua yang aku miliki sudah tidak ada lagi. Seandainya aku mati dan tulang belulangku bisa engkau jadikan wasilah jembatan untuk membantu dakwamu, maka pakailah tulang belulangku. Maksudnya apa? Sampai segitunya. Maksudnya kan nggak mungkin kita orang mati tulangnya kita pakai. Maksudnya udah nggak ada lagi yang dia berikan kepada
suaminya tuh. Itu perjuangan Sayyidah Khadijatul Kubra di dalam mendampingi dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau pun merasa sangat kesedihan dengan dua orang yang paling dia cintai, yang dia sayangi, pamannya yang sudah puluhan tahun menjaganya, merawatnya, dan juga Sayyidah Khadijatul Kubra dari umur 25 berapa tahun? Selama 27 tahun Sayyidah Khadijatul Kubra mendampingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 27 tahun. Wanita yang satu-satunya wanita, Bu, yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala padahal dia masih hidup. Itu Khadijatul Kubra. Enggak ada. Zaman Nabi Adam sampai akhir zaman enggak ada wanita yang mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa taala kecuali Sayyidah Khadijatul Kubra. Padahal orangnya masih hidup. Kalau orang masuk surga udah pasti dia akan mendapatkan salam kesejahteraan dari Allah. Ini orangnya masih hidup, orangnya masih di dunia. Kita lihat bagaimana akhlak Sayyidah Khadijatul Kubra ketika Rasulullah beliau ibadah di Gua Hira dengan membawa makanan. Padahal pada saat itu Sayyidah Khadijatul Kubra bisa saja menyuruh pembantunya untuk membawa makanan, tapi dia sendiri yang membawa makanan untuk suaminya. Kalau kita lihat dari Mekah ke atas ke Gua Hira, jauh nggak, Pak? Kalau orang yang tahu dari Mekah nih, dari tempat Mekah Ka'bah ke Gua Hira udah jauh. Dari bawah naik ke atas saya capek, saya juga capek. Apalagi dari rumahnya jalan kaki tuh. Pada orang kaya bisa aja dia menyuruh daripada orang lain atau bantunya tinggal ngupain deh. Tapi tidak begitu Sayyidah Khadijatul Kubra tuh. Dan nggak pernah sekaya apapun beliau nggak pernah nyuruh lakinya. Orang Keranji masya Allah. Bang, pakaian di belakang banyak bang. Angkatin. Nggak pernah, Bu. Cucian piring banyak bang. Udah kotor bersihin lah, ya belum dipel. Nggak ada tapi rotinnya, Bu ya. Nggak ada yang nyuruh laki, emang nggak ada. Ya paling nggak antara 1 sampai 3 orang doang yang ada. Setelah itu maka Rasulullah pun setelah meninggal Sayyidah Khadijatul Kubra, Rasulullah pun beliau berjalan ke kota Taif dengan harapan kota Taif ini mau diajak beriman kepada Rasulullah. Beliau pun ke kota Taif, tapi apa yang beliau dapat dari penduduk Taif? Maka penduduk Taif menyambutnya dengan sambitan batu, dengan cacian, dengan hinaan. Sampai riwayat bahwasanya gigi geraham Nabi Muhammad pun lepas ketika berada di Taif. Masya Allah, perjuangan Rasul dalam berdakwah. Kalau sekarang kan Rasulullah dakwah tantangannya yang berat. Kalau ustaz sekarang apanya? Tentengan yang berat. Biasanya kan 2. Belum bulunya, belum pisangnya. Jalan sama miring sebelah itu Ustaz. Kalau bisa cara, malu kita sebenarnya kalau kita melihat dari perjuangan dakwah Nabi Muhammad, perjuangan daripada para ulama salafun sholihin, begitu besarnya perjuangan mereka di dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rahmat, bahwasanya seorang orang Eropa meneliti bahwasanya rahmat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setiap orang pasti punya rahmat. Punya kasih sayang, seorang ayah pasti punya kasih sayang sama anaknya. Seorang ibu pasti ada kasih sayang dengan suaminya atau anaknya dan anaknya. Atau kita punya kasih sayang sama tetangga kita. Lingkupnya apa? Hanya lingkup
terbatas. Atau kita punya kasih sayang kepada orang yang baik sama kita. Tapi ini orang Eropa menteliti kasih sayang Nabi Muhammad, dan satu-satunya manusia yang mempunyai kasih sayang yang luar biasa adalah Nabi Muhammad. Ini bukan orang Islam yang meneliti. Dia meneliti dari ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ternyata benar. Nabi Muhammad itu adalah rahmat untuk alam semesta. Kita lihat beliau menteliti daripada kejadian di Taif. Ketika Rasulullah datang ditimpuk, dicaci, dimaki, dihina, apa yang beliau ucapkan? Malaikat penjaga gunung turun. Ya Rasulullah, engkau pintalah kepada Allah agar gunung Taif ini kubalikan kepada mereka. Bayangin kalau gunung dibalikin di suatu kampung, gimana itu? Habis itu kampung. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau kalau nggak punya kasih sayang yang luar biasa, nggak akan mengucapkan seperti ini. Apa yang beliau ucapkan? Jangan. Aku berharap bahwasanya mereka tidak beriman kepadaku. Aku berharap anak mereka beriman kepadaku, dan min sulbihim, dari anak keturunan mereka ada yang beriman kepadaku. Didoain orang yang menjahati beliau, yang menyakiti beliau didoain, anaknya didoain, bahkan keturunannya yang belum lahir pun didoain oleh Rasulullah. Maka terbukti ketika Yaumul Fatha, ketika Fathul Makkah, maka ayat yang kita sering baca, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaza. Apabila datang pertolongan Allah pada hari kemenangan, yakni Fathul Makkah, maka engkau akan melihat manusia berbondong-bondong masuk kepada agama Allah. Itu adalah orang Taif. Bayangin, jaraknya cuman 9 tahun dari Rasulullah, 9 tahun dari Rasulullah mengucapkan hal tersebut. Maka berbondong-bondong orang Taif masuk kepada agama Allah. Kita lihat apa yang diucapkan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Saking sewotnya ini Nabi Nuh sama kaumnya. Apa yang diucapkan? Ya Rab la tazar minal ardi alal kafirina dayyara. Ya Rab, jangan kau sisain dari muka bumi ini satu orang pun dari orang kafir. Bayangin doanya, dahsyat enggak? Saking sewotnya itu, 1000 tahun bahwa dapat murid cuma 70 orang. Hah? Gimana enggak sewot? Saya tamin masih mendingan. Baru belum sampai ratusan tahun. Ini Nabi Nuh berapa umurnya? 1000 kurang gocap. Ratusan tahun dakwah cuma dapat 70 orang. Gimana enggak sewot? Hah? Udah habisin semuanya deh. Jangan disisain orang kafir yang ada di muka bumi. Itu doanya Nabi Nuh kepada gaumnya. Dan juga banyak nabi-nabi yang mereka membinasakan kaumnya dengan doa mereka. Karena kullun nabi da'watul mustajab. Setiap nabi ini punya doa yang paling mustajab. Dan semuanya mereka telah mereka gunakan ketika mereka masih hidup, kecuali Nabi Muhammad SAW. Beliau tidak menggunakan doa mustajab tersebut, doa yang paling keramat, kecuali untuk menolong umatnya kelak di hari kiamat. Itu yang akan dipakai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini adalah daripada rahmat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terbukti orang kafir pun mengakui daripada rahmat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Semua punya rahmat, teman terbatas rahmatnya. Tapi Allah katakan rahmatan lil alamin, Rasul rahmat bagi alam semesta. Mereka penduduk langit pun merasakan rahmat yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun memperjalankan, menggembirakan hati Rasulullah setelah puluhan tahun mengalami daripada ujian, pengorbanan, kesabaran,
dan keikhlasan yang beliau miliki membuahkan hasil sehingga puncaknya tatkala malam 27 Rajab beliau diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Kalau orang kita, kalau bini lagi ngambek kita ajak jalan ke mana? Tanah Abang, seneng enggak, Bu? Ayo lagi ngambek nih. Neng, kemana? Tanah Abang beli baju. Seneng enggak tuh? Bini seneng enggak, Bu? Main kemana? Kita main jalan-jalan ke puncak. Senang. Ajak-ajak jalan-jalan keluar kota, senang. Nabi Muhammad begitu juga Allah Ta'ala menyenangkan, mengembirakan hati Rasulullah. Pertama diajak jalan ke luar negeri. Dari Mekah ke Palestina. Nabi Muhammad belum pernah ke Palestina. Belum pernah ke Masjidil Aqsa. Diajak jalan-jalan dari kota Mekah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa bukan keluar negeri lagi, tapi luar alam semesta itu. Untuk apa? Linuriyahu min ayatina. Dan Allah memperlihatkan daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menyenangkan hati Rasulullah. Semua arwah para anbiya pun dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Mereka semua dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka sholat bersama Rasulullah dan Rasulullah yang menjadi imam. Itu tanda kekuasaan Allah. Semuanya dikumpulkan, dihidupkan di ruh dan jasadnya, dikembalikan lagi dan diturunkan ke bumi, dan mereka sholat di Masjidil Aqsa dan berkumpul bersama Rasulullah dan Rasulullah pada saat itu yang menjadi imamnya. Dan juga pun beliau dari Masjidil Aqsa ke langit, lirun yang Allah Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya daripada alam semestanya. Daripada langit pertama, langit kedua, ketiga sampai langit ketujuh. Allah melihatkan kebesaran daripada ciptaannya. Langit pertama dengan langit kedua bedanya, besarnya beda, Bu, Pak. Langit pertama dengan langit kedua, perbedaannya langit pertama kalau dibandingkan langit kedua seperti kerikil ditaruh di tengah padang pasir. Kira-kira ada nggak ini gedenya ini kerikil tengah padang pasir? Kagak ada perbandingan gedenya. Dia begitu juga langit pertama dengan kedua perbedaannya seperti kerikil di tengah padang pasir. Langit kedua dan ketiga pun sama, perbandingannya seperti kerikil di padang pasir. Begitu juga sampai dengan langit ketujuh. Langit ketujuh pun perbedaannya dengan kursi Allah sama seperti kerikil di tengah padang pasir. Wasi'a kursiyus samawati wal ard. Kursinya Allah lebih luas dari langit dan bumi. Dan kursi pun nggak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Rabbul Arsyil Azim. Allah nggak akan mengatakan azim kecuali emang sesuatu yang benar-benar diistimewakan oleh Allah. Arsy, ciptaan yang paling terbesar Allah adalah arsy. Makanya Allah katakan azim. Allah memuji akhlak Nabi Muhammad dengan bukan karim tapi azim. Innaka la'ala khuluqin azim. Allah enggak akan mengatakan azim dalam Al-Quran kecuali itu sesuatu yang benar-benar istimewa. Begitu ke arsy tuh. Bayangkan bagaimana besarnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan enggak ada satupun manusia sampai akhir zaman yang bisa mendeteksi daripada seluruh ciptaan Allah. Jangankan langit, yang di bawah langit aja planet-planet belum berapa persen yang baru yang ditemukan. Berapa planet yang ada di langit pertama? Dan berapa dan ada berapa bintang? Berapa miliaran bintang yang ada di bawah langit pertama pun tidak ada 5%
yang ditemukan oleh teknologi yang dibuat oleh manusia. Tapi Nabi Muhammad telah diperlihatkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga, neraka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baitul Ma'mur yang menyambung dari Baitul Ka'bah yang ada di bumi, di langit ketujuh ada Baitul Ma'mur yang di situ bersandar Nabi Ibrahim pun diperlihatkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga ciptaannya daripada golongan para malaikat pun diperlihatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi apa yang kita bisa ambil dari hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW? Yang kita bisa ambil hikmah adalah kesabaran dan keikhlasan Nabi Muhammad SAW dalam menjalani kehidupan. Begitupun juga kita, udah pasti sesulit apapun kehidupan yang kita jalani, ketika kita dengan kesabaran dan keikhlasan menjalaninya, pasti akan membuahkan hasil kebahagiaan yang kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kita ambil dari perjalanan Isra wal Mi'raj. Sabar dan ikhlas. Sesuatu ketika kita menginginkan sesuatu, udah pasti butuh dengan perjuangan. Nggak ada orang sukses begitu saja. Masa mudanya nggak berjuang. Pasti ketika orang sukses, pasti mudanya dia adalah orang-orang yang capek. Kita pengen sukses, tapi masa muda kita habiskan dengan sia-sia, nongkrong sana nongkrong sini, nggak ada sesuatu yang manfaat. Pengen sukses, cita-cita, mimpi gitu. Semua pasti mereka orang sukses butuh dengan perjuangan. Bagaimana dengan Nabi Muhammad SAW? Beliau benar-benar malam yang sangat menggembirakan hati beliau. Kita lihat sejarahnya adalah penuh dengan perjuangan, penuh dengan penderita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita hingga kita bisa melalui hari-hari kita ini dengan kesabaran, dengan keikhlasan, dan perjuangan kita pun di dalam menjalani kehidupan ini. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah ganti dengan perjuangan kita ini dengan kebahagiaan yang paling bersejarah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana